Shalom, senang bisa kembali bersama One Minute in Spirit GPPS Ngagel Wasono. Kali ini kita mau kenal lebih dekat dengan rekan-rekan Paulus, teman-teman seperjalanan yang setia mendukung pelayanan. Selamat menyaksikan. Salam saudaraku terkasih, ketika mendengar nama Barnabas, mungkin tidak semua langsung teringat kisahnya. Tapi di balik perjalanan Paulus, ada Barnabas yang perannya begitu penting. Barnabas bukan sekedar rekan kerja biasa. Ia dikenal sebagai anak penghiburan, seorang yang rela menjual hartanya demi menolong jemaat yang kekurangan. Ia juga orang pertama yang berani menerima Paulus setelah pertobatannya, saat banyak orang masih takut dan meragukan. Barnabas percaya pada perubahan orang lain. Lebih dari itu, saat Yohanes Markus pernah gagal dan mundur dari pelayanan, Barnabas tidak memutuskan hubungan. Ia memilih mendampingi Markus, memberi kesempatan kedua hingga Markus akhirnya kembali dipakai Tuhan dan menulis Injil Markus. Itulah Barnabas, rekan seperjalanan yang setia, berhati besar dan rela membesarkan hati orang lain di saat banyak orang memilih menjauh. Mari kita belajar dari Barnabas, bukan hanya berjalan sendiri, tetapi berjalan bersama, menguatkan, dan memberi harapan bagi sesama. Shalom saudara terkasih, Silas bukan nama sepopuler Paulus, tetapi perannya sangat penting. Silas adalah rekan perjalanan Paulus dalam misi kedua. Ia bukan hanya menemani saat pelayanan berjalan lancar, tetapi juga tetap setia ketika situasi sulit datang. Salah satu kisah paling dikenal adalah ketika Paulus dan Silas dipenjarakan di Filipi. Di tengah malam dengan kaki terpasung dan tubuh terluka, Silas tidak mengeluh. Ia justru berdoa dan menyanyikan pujian kepada Tuhan. Inilah ciri khas Silas, rekan yang tetap memuji Tuhan meski dalam penderitaan. Silas juga dikenal sebagai penginjil yang kuat, pengabar Injil yang setia, dan menjadi penguat jemaat di banyak tempat. Hari ini, mari kita belajar dari Silas, menjadi pribadi yang tetap memuliakan Tuhan dalam segala keadaan, dan setia mendampingi sesama bukan hanya di saat senang, tetapi juga di tengah tantangan. Shalom saudara terkasih. Di antara rekan-rekan Paulus, Timotius punya tempat yang istimewa. Paulus menyebutnya anakku yang sah di dalam iman. Timotius bukan hanya teman sekerja, tapi seorang anak rohani yang dibimbing sejak muda. Timotius mulai melayani sejak usia muda, meski usianya masih tergolong belia. Paulus mempercayakan tugas-tugas besar kepadanya. Ia dikenal lembut, rendah hati, tetapi setia dan dapat diandalkan. Paulus bahkan mengutus Timotius untuk menguatkan jemaat di berbagai kota, seperti di Filipi dan Efesus. Ciri khas Timotius adalah kesetiaan dan kerendahan hati. Ia tidak menuntut untuk di depan, tetapi tetap melayani dengan tulus. Paulus berkata dalam Filipi 2 ayat 20-22 bahwa tidak ada seorang pun yang sehati dan sejiwa seperti Timotius. Hari ini, mari belajar dari Timotius, memiliki hati yang setia, rendah hati, dan mau dibimbing dalam pertumbuhan iman. Shalom saudara terkasih. Lukas bukan hanya dikenal sebagai penulis Injil Lukas dan kisah para rasul. Ia adalah seorang tabib, dokter yang dengan rendah hati memakai keahliannya untuk melayani. Yang menarik, Lukas bukan orang Yahudi, tetapi seorang Yunani. Walaupun begitu, ia setia mendampingi Paulus dalam perjalanan. Bahkan di saat-saat terakhir ketika semua rekan lain sudah pergi, Paulus menulis, "Hanya Lukas yang tinggal dengan aku." Itulah bukti kesetiaan Lukas. Selain setia mendampingi, Lukas memiliki hati yang teliti dan sabar. Ia mencatat kisah-kisah tentang Yesus dan perjalanan gereja mula-mula dengan begitu rinci, supaya orang lain bisa mengenal kebenaran. Lukas melayani bukan dari mimbar, tetapi lewat pena, catatan, dan keahliannya sebagai tabib. Hari ini, mari belajar dari Lukas. Tidak semua orang harus berdiri di depan, tapi setiap talenta yang kita punya bisa dipakai Tuhan. Apakah lewat tulisan, pelayanan medis, atau kesetiaan yang sederhana. Terima kasih sudah menyimak.
Jangan lupa bagikan renungan ini supaya makin banyak yang dikuatkan lewat kisah para rekan Paulus. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.